kembali lagi bersama aku Cici Tintin. Nah, di video aku yang kemarin kan aku ceritain nih tentang cerita melahirkan anak aku si Mica. Nah, di video kali ini sekarang aku mau cerita ke kalian apa aja sih barang-barang yang harus dibawa kalau mau melahirkan. Nah, jadi untuk para momi-momi yang udah memasuki trimester ketiga, otomatis sudah mulai persiapan kan ya, apa aja yang udah dibeli buat entah untuk si bayinya, entah untuk maminya sendiri. Nah, tapi kalau untuk melahirkan, kira-kira apa aja sih yang harus dibawa? Jadi, hal pertama yang harus dibawa, jelas lah ya, pakaian ganti, otomatis dalaman dan luaran. Itu untuk baby dan juga untuk maminya juga dong. Nah, kalau aku sih ya, mending mami siapin lebih daripada nanti kurang ya. Kalau aku sih memang siapinnya lebih, aku memang banyakin, takut kurang juga kan ya, karena aku juga pengalaman pertama baru melahirkan, jadi mending dilebihin kan daripada nanti aku kurang baju gantinya, si dedek bayinya juga kurang baju gantinya. Nah, terus kalau dulu kan ada yang namanya gurita tuh. Nah, buat yang nggak tahu gurita itu apa, gurita itu semacam seperti kemben gitu, tapi mungkin itu zaman dulu ya, kalau para mama-mama kita mungkin dulu masih memakainya gurita. Aku sih bawa waktu itu karena aku juga belum ngerti kan, tapi ternyata kalau mau lebih praktisnya lagi mending mami bawa kemben aja kali ya. Kalau aku sih waktu itu memang pakainya gurita. Gurita kan dia diikat nih di perut kita, ada banyak. Nah, menurut aku itu ternyata sedikit agak repot. Jadi mending mami siapin aja kemben langsung. Jadi ketika mami udah melahirkan, mami bisa langsung pakai tuh kemben biar perutnya juga kembali langsing lagi. Nah, terus selain baju gantinya si dedek bayi, jangan lupa dong, mami juga harus bawa nih topi buat bayinya, biar bayinya tetap hangat kan. Terus bawa juga kaos kaki, terus sarung tangan si bayi. Jangan lupa juga mami juga harus bawa bedongan. Nah, itu juga penting banget ya. Kalau aku sih waktu itu sempet bawa 3, padahal mau pakai juga cuma 1 karena nanti dari rumah sakit juga pasti akan menyediakan, tapi kan ada baiknya kalau kita juga bawa sendiri kan. Nah, itu juga harus mami perhatikan ya. Jangan lupa untuk membawa pedoman bayi. Nah, terus ada lagi nih yang nggak kalah penting. Kalau misalnya mami sempet, kan pasti ada kan yang besok mami ke rumah sakit. Nah, itu kalau misalnya mami sempet, mami juga badannya udah agak fit, nah mami bisa nih mulai bawa bedak atau lipstick. Jadi kan mami lebih seger lah, lebih fresh mukanya. Kalau aku sih waktu itu bawa, tapi ya memang aku nggak lama sih di rumah sakit, cuma semalam doang. Terus besoknya aku pulang, jadi ya sudah nggak aku pakai. Tapi kan aku sudah bawa, udah persiapan. Kalau misalnya ada tamu atau saudara yang ngecemukan, setidaknya kita bisa lebih fresh kan ya. Nah, ada lagi nih yang nggak kalah penting, tapi ini penting banget sih, harus dibawa. Jangan lupa mami harus siapin pembalut nifas. Oke? Pembalut nifas itu apa? Sebetulnya sama kayak pembalut kita mens tiap bulannya, cuma dia ini tuh lebih panjang. Ya, bedanya di itu aja sih, dia lebih panjang, agak tebal dikit menurut aku. Kan setelah kita melahirkan pasti kita mengalami yang namanya nifas kan ya, itu kurang lebih 40 hari jika keluar darah gitu seperti kita mens. Nah, itu jangan lupa ya, mami harus siapin pembalut nifas. Kalau aku sih sampai aku bawa 2 bungkus karena aku juga takut kan kalau pertama setelah melahirkan nanti gimana ya, bayanganku kan udah kalau keluar darahnya banyak lah dan lain-lain. Tapi tenang aja kok mami, kalau aku pribadi ya banyak tapi masih dalam jumlah yang wajar menurut aku, nggak seperti yang ketakutan pikiran aku sih bakalan terus lah apalah. Ternyata masih dalam jumlah yang wajar, tapi tetap harus pakai pembalut nifas ya mami, karena memang lebih banyak jumlah darah yang keluar daripada saat kita mens biasa. Terus jangan lupa mami juga harus bawa dong ya, kayak sikat gigi, sabun muka. Kan kita juga belum mandi ya di rumah sakit setelah kita melahirkan, berarti kan lelah ya, kita keringetan, kita habis nangis. Nah, kita juga harus dong bersih-bersih diri di rumah sakit setelah melahirkan. Jangan lupa ya dibawa peralatan mandinya mami. Oh iya mami, jangan lupa deh ya, kalian juga harus bawa
newborn ya, aku juga sediain, meskipun itu juga nanti disediain sama rumah sakit, tapi lebih baiknya kita juga sediain juga dong ya. Oke, menurut aku segitu aja hal-hal yang harus Mami bawa kalau mau melahirkan. Dan yang pasti harus selalu jaga kesehatan ya Mami, jangan kecapean juga, karena kita harus rileks sih. Kalau kita juga parno pasti juga ke bawah juga kan saat proses melahirkannya. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, yaitu tentang cerita melahirkan yang ini, ditonton dulu ya, gimana sih cerita melahirkan aku, melahirkan anakku yang namanya Mica, itu silahkan ditonton. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Next kita lanjut ya di video aku selanjutnya. Ditunggu ya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe video aku, dan jangan lupa dong di like ya. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya.